Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldi Friatnadira. Saya adalah dosen tetap yayasan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Business School yang beralamat di Depok, Kota Depok. Di mana pada kesempatan yang baik ini, yang saya muliakan Bapak Ibu penilai PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2025, saya akan mendeskripsikan CPL, CPMK, dan sub CPMK yang biasa saya jelaskan atau saya ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi pada program studi manajemen yang biasa saya ajarkan setiap pertemuannya. Nah, di mana metode yang saya akan berikan kepada mahasiswa dalam proses penilaian PDD UKT-PT ini adalah dengan metode DIA, di mana ada proses delivery, kemudian ada proses interaktif, kemudian yang ketiganya ada proses assessment. Nah, di mana ketiganya ini saya selalu berikan kepada teman-teman mahasiswa di kelas begitu dalam mempelajari setiap topik pertemuan perkuliahan pada tiap pertemuannya, kira-kira seperti itu. Nah, adapun CPL yang sudah ditentukan ya atau yang dibebankan oleh prodi, yang pertama adalah mahasiswa menguasai konsep dasar ilmu manajemen dan prinsip-prinsip fungsi manajerial. Kemudian yang keduanya, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah organisasi secara sistematis. Kemudian yang ketiganya, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi secara efektif. Kemudian yang keempatnya, yaitu CPL PS2, mahasiswa memiliki kesadaran etika manajerial dan tanggung jawab sosial. Nah, kemudian yang kelimanya adalah mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi dalam menyampaikan dan menganalisis informasi manajerial. Nah, adapun dari CPL ini diturunkan menjadi CPMK begitu, atau capaian pembelajaran mata kuliah, di mana CPMK yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar manajemen dan fungsi-fungsi manajerial. Kemudian CPMK 2-nya yaitu mahasiswa dapat menganalisis penerapan fungsi manajemen dalam berbagai jenis organisasi. Kemudian mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi dalam diskusi dan kerja kelompok. Lalu kemudian mahasiswa dapat menjelaskan peran etika dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan manajerial. Dan yang terakhirnya adalah mahasiswa dapat menggunakan perangkat teknologi informasi untuk menyajikan dan mempresentasikan hasil analisis manajerial. Nah, seluruhnya ini adalah bagian daripada mata kuliah pengantar manajemen ya, dengan kode MKK M02 2019. Kemudian bobotnya ada 3 SKS di sini di semester 1 ya. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah di mana setelah CPL dan CPMK diturunkan kembali menjadi sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahapan belajar yang menjadi sub CPMK, di mana sub CPMK yang pertamanya itu adalah yang pertama menjelaskan definisi dan ruang lingkup manajemen. Kemudian di dalam sub CPMK bagian 2-nya yakni menguraikan fungsi-fungsi manajemen atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian di dalam sub CPMK-nya menjelaskan proses perencanaan dan mengapa penting dalam organisasi, kemudian menganalisis struktur organisasi dan pengorganisasian, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semua sub CPMK ini dijabarkan di dalam RPS melalui pertemuan di masing-masing pertemuannya selama 16 kali pertemuan. Gitu, dari mana sub CPMK ini dibuat menjadi 1 sampai dengan 7 pertemuan, di mana di pertemuan ke-8-nya itu adalah ujian tengah semester atau UTS. Kemudian pertemuan 9 sampai dengan ke-15-nya lanjutan teori dari sub CPMK ini, dan kemudian adalah yang pertemuan terakhir di pertemuan 16 itu adalah ujian akhir semester. Nah, adapun pokok pembahasan dalam substansi utama yang saya berikan kepada mahasiswa adalah konsep dasar manajemen,
di mana di dalamnya itu membahas tentang definisi manajemen, kemudian keduanya membahas tentang karakteristik dan pentingnya manajemen dalam organisasi. Lalu kemudian dalam pokok pembahasan keduanya ada fungsi-fungsi manajemen. Seperti yang sudah saya disebutkan kembali tentang POAC, di dalam fungsi-fungsi manajemen POAC, mahasiswa mampu memahami tentang planning. Tujuan akhir dari pembelajaran ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar manajemen, kemudian menganalisis permasalahan organisasi dengan pendekatan manajerial, kemudian bekerja dalam tim dan menyampaikan gagasan secara efektif, kemudian menyusun solusi berbasis data, dan terakhirnya adalah menerapkan etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik manajemen. Nah, berdasarkan RPS yang sudah disusun, di mana tadi kita sudah ketahui bahwa CPL, CPMK, dan sub CPMK-nya semua saling berketerkaitan, dan di mana di dalam RPS ini berdasarkan referensi utamanya. Yang pertama adalah Amirullah ya, pada tahun 2024 di bukunya pada pengantar manajemen ya, ada dalam pustakanya. Kemudian ada Siswanto, Griffin, Terry, Robin, Sandoko, dan lain-lain. Kemudian ada referensi pendukungnya dari Duff RL ya pada tahun 2025, di mana dalam bukunya menjelaskan tentang Organization Theory and Design, Ohio Southwestern College. Nah, ini juga ada referensi buku yang saya buat berupa book chapter, tapi juga banyak mencakup tentang planning, organizing, actuating, dan controlling, tentang fungsi-fungsi manajemen. Mahasiswa juga dapat nanti mengunduh buku ini secara gratis melalui Google Scholar yang saya miliki, atau Google Cendekia yang sudah tersedia di Google. Tinggal dicari nanti berupa link, di mana di dalamnya banyak referensi-referensi yang sangat berkaitan dengan mata kuliah pengantar manajemen ini. Di mana di sana juga ada buku tentang konsep dasar manajemen bisnis, kemudian ada juga tentang jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5 yang sudah saya publikasi sebelumnya. Bisa teman-teman akses melalui Google Scholar yang saya miliki. Saya akan memberikan pemahaman kepada teman-teman semua mahasiswa berupa sub CPMK yang telah ditentukan, dan akan membuat kelas lebih interaktif begitu. Kemudian yang terakhirnya ada penugasan atau assessment, di mana presentasi dari penilaian di sini, di mana kehadiran itu 10% yang sudah ditentukan akademik, kemudian ada tugas dan kuis itu sebesar 10% masing-masing. Kemudian presentasi bobot besarnya itu ada pada UTS sebesar 35%, dan sisanya bobot besarnya pada ujian akhir semester. Itu adalah metode atau proses penilaian di akhir yang akan nanti diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pengantar manajemen yang saya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentu dijauhkan dari segala mara bahaya. Baik teman-teman, berjumpa kembali bersama saya dengan mata kuliah pengantar manajemen. Namun sebelum memulai perkuliahan pada malam hari ini, mungkin alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu. Ya, saya minta Rizky pimpin doa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa untuk agama kita masing-masing, berdoa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Baik, malam ini kita akan lanjut pada materi yang sebelumnya kemarin kita sudah share ya. Namun malam ini kita akan melanjutkan materi
pertemuan pada kesempatan yang baik ini, ya, dengan CPL yang kedua, ya. Teman-teman bisa dilihat bahwa di dalam CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah dalam pengantar manajemen ini, yang keduanya ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan menyelesaikan masalah organisasi secara sistematis. Nah, kalau kemarin kita bicara dan membahas tentang definisi tentang manajemen, kita akan lanjut pada pertemuan kali ini dengan materi lanjutan yang sudah saya siapkan, ya, sesuai dengan CPL, CPMK dan sub CPMK-nya. Nah, di mana di dalam sub CPMK ini kita akan membahas mengenai menguraikan fungsi-fungsi manajemen atau POAC, ya, planning, organizing, actuating dan controlling. Kemudian juga kita akan mencoba menjelaskan proses perencanaan dan mengapa penting dalam organisasi. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas materi ini tentu dengan diakhiri dengan tugas, ya, di akhir. Nah, baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan bahwa pada pertemuan ini kita akan ada diskusi nanti di akhir, tapi sebelum nanti diskusi dimulai, saya akan coba memberikan pemaparan materi, gitu ya, sebelum ke arah tugas yang nanti akan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Namun demikian, saya juga ingin keaktifan dari teman-teman semua, ya, dalam kelas ini, agar kelas ini bisa lebih hidup begitu, dan saya tidak bicara satu arah aja, gitu ya. Saya berharap bahwa teman-teman juga bisa mendefinisikan, menjelaskan, gitu ya, tentang definisi tentang manajemen, pengertiannya, POAC atau khususnya begitu, ya. Saya ingin teman-teman semua mengeksplor itu, sehingga nanti kita sama-sama bisa memahami materi yang telah saya bahas pada pertemuan kali ini. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan, ya, ada capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi, ya, memang berharap saya teman-teman bisa memahami, ya, pemahaman konsep dasar daripada manajemen itu sendiri, kemudian penguasaan fungsi manajemen, dan kemudian aplikasi praktis, gitu ya. Karena memang saya berharap bahwa teman-teman selain menguasai materi atau teori daripada mata kuliah ini, tapi juga secara praktis teman-teman bisa betul-betul memahami tentang aplikasi praktis di dalam mata kuliah ini. Nah, di mana mahasiswa mengaitkan konsep dan fungsi manajemen dengan praktek manajerial di organisasi nyata, gitu ya. Kemudian memberikan contoh-contoh relevan dari dunia bisnis yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemampuan akhir yang direncanakan, yang saya harapkan daripada teman-teman semua adalah, jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, saya berharap bahwa teman-teman bisa menjelaskan 4 fungsi utama di dalam manajemen secara runtut, ya. 4 fungsi manajemen itu apa aja tadi? Planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, itu, ya, yang akan mungkin kita bahas begitu. Nah, kemudian mahasiswa akan mampu memberikan contoh konkret penerapan setiap fungsi manajemen dalam konteks organisasi bisnis yang nyata, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Begitu, ya. Nah, jadi sebenarnya saya ada studi kasus di sini, tapi sebelum saya lanjut kepada studi kasus ini, saya akan coba memberikan definisi atau keterangan lebih lanjut dulu mengenai 4 fungsi utama dalam manajemen. Begitu, ya. Nah, fungsi manajemen itu terbagi 4. Ya, bisa teman-teman lihat di depan. Mengapa fungsi perencanaan menjadi dasar utama dalam manajemen? Siapa yang mau jawab? Boleh, siapa yang mau jawab? Mengapa fungsi perencanaan menjadi yang utama di dalam manajemen? Boleh? Silakan, Fitri. Tadi pertanyaannya kan mengapa Ya. fungsi perencanaan manajemen dasar utama dalam manajemen? Ya. Itu karena perencanaan menetapkan arah, tujuan, dan strategi organisasi. Tanpa perencanaan tidak ada kejelasan arah dan risiko terjadinya pemborosan sumber daya. Kira-kira kalau kayak gitu benar atau salah? Oke, bisa masuk, ya. Baik, jawaban yang sangat realistis, ya, dan baik sekali dari siapa namanya? Mbak Fitri, ya.
Baik Mbak Fitri, terima kasih atas jawabannya. Kenapa memang planning ini menjadi dasar utama dalam fungsi manajemen? Nah, salah satunya adalah planning ini ya, di mana pengarahan perencanaan itu memang selalu ada di awal gitu ya. Supaya apa? Di awal kita akan menentukan tujuan. Begitu ya, akan menentukan tujuan. Akan seperti apa organisasi yang kita pimpin, akan seperti apa usaha yang kita bangun. Nah, artinya mengapa peran daripada perencanaan ini menjadi dasar utama di dalam manajemen. Karena betapa pentingnya proses perencanaan itu sehingga dijadikannya dasar daripada fungsi manajemen itu planning begitu ya. Karena runtutannya harus jelas ya teman-teman, bahwa planning, organizing, actuating, dan controlling itu adalah bagian yang tidak terlepas daripada fungsi manajemen itu sendiri. Baik, terima kasih ya Mbak Fitri ya. Saya akan jelaskan sedikit teman-teman ya mengenai perencanaan. Jadi perencanaan ini apa sih? Secara sederhananya, perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan merumuskan strategi gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini melibatkan penentuan langkah-langkah yang harus diambil dan sumber daya yang diperlukan. Nah, adapun tujuan daripada perencanaan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menetapkan arah dan tujuan organisasi, kemudian mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan yang ketiganya adalah mengurangi ketidakpastian dan risiko dengan merencanakan masa depan. Nah, ini yang membedakan memang kalau suatu bisnis atau organisasi yang tidak di-arrange atau tidak direncanakan dengan baik, nah tentu tidak punya arah tujuan begitu. Tapi kalau organisasi bisnis yang di-arrange, di planning sebelumnya, tentu akan menentukan tujuannya, arahnya mau kemana. Seperti itu. Begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang kedua ya, saya ingin tanya kepada teman-teman nih, apa bedanya organizing dan actuating? Controlling. Apa yang membedakan antara organizing dan controlling? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Mbak Shirley. Kalau organizing itu biasanya menyusun struktur dan pembagian tugas. Oke. Sedangkan controlling itu memastikan aktivitas sesuai rencana dan perbaikan penyimpangan. Oke, masuk ya, bisa masuk akal juga jawabannya. Saya coba jelaskan lagi, deskripsikan sedikit ya tentang pengorganisasian. Betul, tapi memang kurang lengkap aja ya, kurang lebih mendalam gitu pernyataan dari Mbak Shirley ini. Saya jelaskan sedikit teman-teman definisi daripada pengorganisasian atau organizing. Nah, organizing ini adalah secara bahasa sederhananya pengorganisasian atau mengatur begitu. Nah, dalam definisi yang jelasnya adalah pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya. Nah, sumber daya ini berupa apa ya? Sumber daya berupa manusianya, SDM, begitu ya. Nah, pengorganisasian adalah mengatur sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan jadi setelah merencanakan, kemudian mengatur, menggerakkan. Jadi apa yang sudah direncanakan di awal tadi, kemudian kita organizing. Ya, kita atur, kita kelola gitu ya. Tujuannya sama dengan perencanaan tadi. Goals-nya adalah mencapai tujuan begitu ya, yang telah ditetapkan. Nah, ini melibatkan pembagian tugas, penentuan struktur organisasi, dan alokasi sumber daya. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah proses pengendalian atau controlling. Nah, di mana pengendalian ini adalah proses memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Nah, setelah planning dilaksanakan, organizing dilaksanakan, kemudian actuating juga dilaksanakan, ada yang terakhir itu controlling atau pengendalian. Begitu ya. Nah, pengendalian di sini itu untuk memastikan bahwa apa? Nah, bahwa pengarahannya sudah benar nggak? Kemudian pengorganisasian sudah sesuai belum? Planningnya udah sesuai belum? Itu dipastikan bahwa semuanya terkontrol gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang memang benar-benar penting di dalam manajemen gitu ya, fungsi-fungsi ini. Dan saya berharap bahwa memang teman-teman bisa memahami dan mendalami tentang 4 fungsi daripada manajemen ini. Nah,
Bayangkan sama teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang manajer di sebuah kafe kecil, tiba-tiba semua staf tidak hadir hari ini. Nah, pertanyaan yang paling sederhananya adalah apa yang akan dilakukan oleh teman-teman semuanya gitu ya, ketika kejadian seperti itu menghinggapi pada diri kita. Ini untuk refleksi aja ya, tidak untuk menjadi tugas diskusi kelompok, enggak. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak menguasai tentang fungsi dalam manajemen, nah tentu ini akan berakibat sangat fatal begitu ya. Artinya apa? Kita akan bergantung kepada orang lain gitu ya. Nah, tapi kalau kita menguasai dan memahami tentang fungsi daripada manajemen yang paling dasarnya, tentu kita tahu ketika ada persoalan yang dihadapi, kita akan bisa melihat bagaimana kita menyelesaikan problem solving permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, baik teman-teman, seperti yang saya tadi sampaikan ya, bahwa di akhir sesi ya kita akan mengadakan diskusi kelompok ya. Mengadakan diskusi kelompok, saya akan bagi 3 kelompok di sini ya. Saya akan bagi 3 kelompok. Kemudian 3 kelompok itu nanti akan saya berikan studi kasus, bisa teman-teman lihat di layar ya. Oke, baik teman-teman, sudah habis waktunya ya, 35 menit. Baik, saya coba mau minta kelompok mana dulu yang mau menjawab, boleh? Silakan. Silakan kelompok 1, berdiri ya. Tepuk tangan dong buat kelompok 1 dong. Terima kasih sebelumnya. Ini kami akan menjawab pertanyaan dari Pak dosen. Yang pertama, identifikasi masalah manajerial yang terjadi. Yaitu yang pertama, tidak adanya perencanaan persediaan barang yang sistematis berdasarkan data permintaan pasar. Kesimpulan yang mungkin bisa kami sampaikan adalah dengan menerapkan POAC secara menyeluruh, warung kembar Berkah Jaya dapat meningkatkan efisiensi pengolahan barang, menghindari pemborosan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta penerapan manajemen yang sistematis menjadi kunci keberlangsungan usaha kecil seperti UMKM. Cukup sekian dari kami, jawaban dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan dari yang lain? Cukup jelas penjelasannya? Cukup jelas ya, oke. Tepuk tangan buat kelompok 1 dong. Oke, baik. Kalau saya coba garis bawahi ya, saya review sedikit jawaban dari kelompok 1, itu menekankan pada fungsi daripada planning ya, benar nggak? Fungsi planning, organizing, dan actuating tadi ya, karena kurangnya perencanaan. Selanjutnya akan berikan kesempatan untuk kelompok 2 bisa menjawab studi kasus yang sudah saya berikan ini. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 2 ingin menjawab studi kasus dari Warung Sembako Kembar Berkah Jaya. Dari segi working, yaitu kurangnya komunikasi dan keterlibatan dalam evaluasi, sedangkan dari segi kontrol. Dan selanjutnya di sini ada penjelasan dengan POC-nya. POAC yang pertama itu planning atau perencanaan. Mungkin cukup sekian jawaban dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Ada pertanyaan sebelum duduk? Cukup? Cukup ya? Oke, nanti di akhir kita akan review ya. Silakan kelompok 2 duduk. Terima kasih kelompok 2 ya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3 silakan untuk bisa menjelaskan, mempresentasikan tugasnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dalam kelompok 3 akan mengidentifikasi studi kasus Kembar Berkah Jaya. Solusi yang kita ambil dari relasi ini yaitu yang pertama dari fungsi planning. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, terima kasih banyak ya kelompok 1, 2, dan 3 ya.
kesimpulannya adalah dari saya, ya sebenarnya semua jawabannya benar ya, nggak ada yang salah. Nama juga menganalisis. Saya ingin menguji dan menganalisis sejauh mana teman-teman memahami tentang fungsi-fungsi daripada manajemen ini, gitu ya. Dari mana pengaplikasiannya, dari mulai planning, gitu ya, kemudian organizing, actuating, dan controlling. Nah, yang utama, yang paling penting adalah di dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah usaha harus memiliki capaian tujuan yang ingin dicapai. Termasuk pada mata kuliah ini, saya juga ingin bertujuan pada CPL yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman, bahwa saya ingin di akhir teman-teman bisa memahami, menerjemahkan definisi, kemudian fungsi-fungsi proses daripada perencanaan dalam sumber daya manusia, gitu ya, dalam proses manajemen. Dan saya ingin teman-teman bisa memahami lebih mendalam tentang fungsi-fungsi manajemen yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua atas diskusinya pada malam hari ini. Teman-teman luar biasa. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya kalau terganggu karena ada dokumentasi ya berupa video, tidak seperti biasanya. Karena video ini dibuat dalam rangka memenuhi PDD UKT-PT yang sedang saya lakukan, gitu ya, dalam unjuk kinerja Tridharma salah satu pengajaran. Jadi saya minta agar didokumentasi, agar supaya terrekord begitu bagaimana mekanisme pengajaran saya selama ini di dalam kelas. Kira-kira seperti itu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon tadi tugasnya yang dibuat dalam Word, di email ke saya ya. Nanti saya akan berikan feedback kepada teman-teman semuanya. Nah, terakhir seperti janji saya, jangan lupa isi absen ya. Absennya tolong diisi masing-masing. Nanti sesuai dengan kehadiran teman-teman semua di sini. Baik, karena waktu juga sudah habis ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap dalam memberikan materi kepada teman-teman semua. Saya berharap materi yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Umumnya, khususnya buat saya, umumnya buat teman-teman semua. Dan saya berharap teman-teman bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sebenarnya. Sekali lagi, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.